Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Gita Zafira dengan NIM B1B1230054 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan buat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekologi Pemerintahan terkait pelajaran yang sudah saya dapatkan pada mata kuliah Ekologi Pemerintahan tersebut dengan dosen pengampu Ibu Uswatun Asya Esos MIP. Nah, pertama yang akan kita bahas yaitu apa itu ekologi. Ekologi dikenal sebagai ilmu yang pelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kata ekologi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang berarti rumah atau tempat untuk hidup dan logos yang berarti ilmu. Sehingga ekologi berarti ilmu yang mengkaji interaksi antar makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, sedangkan pemerintahan, apa itu pemerintahan? Pemerintahan adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta mengatur komunitas di wilayah tertentu, yang umumnya adalah negara. Pemerintah juga dapat diartikan sebagai badan atau lembaga yang berwenang mengatur dan mengelola masyarakat dalam suatu negara atau wilayah. Nah, jadi apa itu ekologi pemerintahan? Ekologi pemerintahan ialah suatu ilmu yang pelajari adanya proses saling mempengaruhi sebagai akibat adanya hubungan normatif secara total dan timbal balik antara pemerintah dengan lembaga-lembaga tertinggi negara maupun antar pemerintah secara vertikal ataupun horizontal dengan masyarakatnya. Lalu, apa itu tujuan ekologi pemerintahan? Yang pertama, yaitu untuk mempelajari hubungan timbal balik antara individu dan pemerintah dengan lingkungan dan isinya. Yang kedua, yaitu untuk menganalisis lingkungan internal pemerintah, fokus pada bagaimana bagian-bagian dalam sistem pemerintahan bekerja, seperti struktur birokrasi, regulasi, dan kebijakan yang mempengaruhi cara pemerintahan menjalankan fungsinya. Yang ketiga yaitu memahami lingkungan eksternal pemerintahan, mencakup hal-hal seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, dan hubungan sosial simbiosis yang berperan dalam mendukung atau menghambat kinerja pemerintah. Yang keempat yaitu untuk mengimplementasikan strategi terbaik bagi pemerintah dalam berinteraksi dengan alam. Tujuannya agar pemerintah dapat mengambil kebijakan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan demi menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Yang kelima yaitu memperoleh pengetahuan yang benar tentang interaksi antara pemerintah dan lingkungan serta dampaknya kepada masyarakat. Dengan pemahaman ini, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang tidak hanya efisien tapi juga berdampak positif bagi masyarakat secara luas. Nah, lalu apa saja ruang lingkup ekologi pemerintahan? Yang pertama yaitu dialektika antara pegawai pemerintah dengan pemerintah, subsistem pemerintahan dengan sistem pemerintahan, dan masyarakat dengan penyelenggara pemerintahan. Yang kedua yaitu distribusi kewenangan dikaitkan dengan analisis ekologi. Yang ketiga yaitu studi saling ketergantungan antara unit-unit pemerintahan dengan lingkungan yang dimiliki pemerintahan dengan mempelajari keberadaan dan pengaruh pemerintahan bayangan terhadap entitas pemerintahan yang formal. Lalu di sini saya juga akan menjelaskan terkait materi penyelenggaraan pemerintahan. Nah, penyelenggaraan pemerintahan itu adalah proses pengelolaan dan pelaksanaan kewenangan oleh lembaga-lembaga negara untuk mencapai tujuan negara seperti kesejahteraan rakyat, keadilan, dan ketertiban umum, mencakup pembuatan kebijakan, implementasi program, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan publik. Nah, selanjutnya yaitu yang akan kita bahas materi terkait ekologi pemerintahan dan pembangunan masyarakat. Nah, ekologi pemerintahan dengan pembangunan masyarakat itu mempunyai keterkaitan.
yaitu di mana pemerintah berperan sebagai penggerak utama pembangunan melalui kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Contohnya yaitu pada program Keluarga Harapan atau PKH menunjukkan keterkaitan ekologi pemerintahan dengan pembangunan sosial dan ekonomi, di mana pemerintah membantu keluarga miskin agar dapat mengakses pendidikan dan kesehatan. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.